kepada Pastor John. Waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat malam dan tentu saja sangat senang bersama dengan Ibu Bapak, Saudara sekalian, juga suster-suster yang sempat join dalam pertemuan kita ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok LPF untuk ketiga kalinya dan besok keempat kali bisa bergabung dan berbagi pengalaman rohani bersama kalian semua. Dan saya sudah siapkan bahannya, saya akan share screen dan berharap bisa dibaca. Apakah bisa kelihatan screen-nya ya? Bisa, Pater. Oke. Ya, jadi saya pada novena hari yang ke-6 ini saya akan berbicara tentang kekudusan, hidup kekudusan, Be Saints, sebuah tema yang kiranya bagus untuk kita renungkan dalam masa novena Roh Kudus ini, dan juga sebuah tema yang bagi Paus Fransiskus, Bapak Gembala kita saat ini, sangat concern dengan kekudusan bagi kita semua. Bukan hanya kaum berjubah, tapi semua orang itu dipanggil kepada kekudusan. Dalam masa novena, ya sudah dari hari Jumat setelah kenaikan Tuhan sampai nanti hari Sabtu ini sebelum hari Pentekoste, ya kita semua berkumpul meskipun secara online untuk berdoa bersama. Ada banyak kelompok yang juga menawarkan doa novena yang sama, dan saya yakin bahwa kita semua di kelompok ini juga ada yang pernah ikut di kelompok yang lain, ya sebetulnya punya satu tujuan yang sama, ya, yaitu pada Allah Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita sebagai Parakletus, penghibur bagi kita. Dan kita tiba pada hari yang ke-6. Saya mau ingatkan bahwa dalam masa novena, ya, novena selama 9 hari akan menjadi afdol, ya, kalau kita tidak hanya mengisinya dengan doa-doa, tetapi juga ditambah dengan kesempatan, mungkin yang berkesempatan untuk misa offline bisa mengikuti misa dan menerima komuni kudus. Mungkin yang punya kesempatan bisa mengaku dosa atau bisa ibadat absolusi umum, ya, juga bagus. Atau juga sebuah karya pelayanan belas kasih yang bisa kita lakukan selama masa novena ini akan lebih afdol, lebih menarik, ya, untuk kita semua demi pertumbuhan iman kita. Dan dalam novena Roh Kudus, seperti tadi kita juga mendoakan, kita mohon 7 karunia Roh Kudus yang tadi kita doakan: roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, dan juga roh kesalehan dan roh takut akan Allah. Ini semua dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3 yang sangat terkenal. Dan malam hari ini, ya, saya membawakan tema renungan kita menjadi kudus, Be Saints, dan kiranya salah satu karunia Roh Kudus yang kita minta dari Allah Roh Kudus adalah karunia roh kesalehan. Dan apa yang menarik dari karunia kesalehan ini? Karunia kesalehan itu menjadikan seseorang, Anda dan juga saya, itu bisa menghormati, menyembah, dan mengasihi Allah, serta melakukan kehendaknya dengan tulus hati. Jadi kita minta kepada Roh Kudus supaya Dia membantu kita, supaya dalam kehidupan keseharian kita sebagai pengikut Kristus, yang kita bisa tunjukkan adalah dengan menghormati dan menyembah Tuhan, mengasihi Dia,
ini perintah yang utama, ya, menghormati, menyembah dan mengasihi Allah, dan juga melakukan kehendaknya dengan tulus hati. Ini adalah karunia kesalehan yang dimiliki oleh setiap orang. Sebuah karunia, sebuah anugerah cuma-cuma yang Roh Allah berikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita semua. Supaya kita mampu untuk bisa menghormati dan menyembah, juga mengasihi serta melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentu saja karunia kesalehan atau anugerah kesalehan ini bisa membantu pertumbuhan seseorang untuk menjadi kudus. Orang yang saleh, orang yang berjalan dalam jalan kekudusan. Dan ciri khas mereka adalah mereka itu punya kemampuan, punya kapabilitas untuk menghormati, menyembah, mengasihi, dan melakukan kehendak Allah secara tulus dan total di dalam kehidupannya. Nah, saya mau membawa kita semua kepada Tuhan melalui sabdanya sendiri. Kenapa kita itu dalam masa novena Roh Kudus ini, kita punya satu niat yang baik untuk hidup dalam kekudusan. Dalam kitab Imamat bab 20 ayat 26, saya mulai dari kitab Perjanjian Lama, sangat menarik. Tuhan Allah ketika berbicara kepada orang-orang Israel dalam pesiarahan mereka di padang gurun, dia mengatakan begini, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Orang-orang yang kudus itu adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Dan tentu saja kita semua ini, ya, itu masuk dalam milik Tuhan. Kita semua juga dikuduskan melalui sakramen pembaptisan yang kita terima sebagai saat pertama kita itu dikuduskan. Dan kekudusan yang kita terima pertama kali dalam sakramen pembaptisan itu yang harus kita kembangkan sepanjang hidup kita. Kenapa kita selalu mengulangi janji baptis kita? Karena kita mau membaharui janji kekudusan kita. Saat pertama kita dikuduskan di hadirat Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus dalam sabda bahagia di Injil Matius bab 5 ayat 8, dia katakan begini, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang yang suci hati yang tembus pandang, ya. Orang yang punya hati tembus pandang itu akan melihat Allah. Kenapa? Karena mereka mampu untuk bisa mengasihi, mampu untuk mencintai, karena Allah sendiri adalah kasih. Maka berbahagialah orang yang hatinya suci, hatinya transparan, tembus pandang, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan bersatu dengan Allah sendiri. Dan Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, dia kasih nasihat begini, "Hendaklah kamu itu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu." Bukan setengah-setengah menjadi kudus, tapi Petrus menasihati bukan hanya komunitasnya, tapi kepada kita semua, bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dan Santo Paulus menambahkan, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia mengatakan, kekudusan itu butuh totalitas. Seluruh hidup kita itu kudus bagi Tuhan. Roma bab 12 ayat 2, atau juga dalam 1 Timotius bab 4 ayat 12, totalitas itu digambarkan dengan bagaimana gaya hidup kita, sikap, tingkah laku, dan juga cara kita berbicara, itu mencerminkan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi ya kita bisa melihat beberapa teks kitab suci, ya, yang saya kutip di sini untuk mengatakan be saint, jadilah kudus, jadilah orang suci, itu menjadi sebuah panggilan
untuk kita semua. Kita menjadi kudus seperti Tuhan sendiri kudus adanya. Kita menjadi kudus sebagai sebuah panggilan dari Tuhan supaya kita punya hati yang tembus pandang, hati yang suci, hati yang kudus untuk Tuhan. Dan karena itu, ya, kekudusan itu menjadi milik kita secara total. Sangat menarik tadi dalam surat pertama Santo Paulus pada Timotius, bab 4 ayat 12, di mana dia katakan, totalitas itu dalam arti gaya hidup kita itu, sikap hidup kita, tingkah laku kita, bahkan cara kita berbicara, itu menunjukkan kekudusan kita. Saya kembali ke bacaan yang tadi kita dengar dalam novena hari yang ke-6 ini, di mana tadi dari Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 19, Yesus berdoa sebagai imam agung untuk para murid, tapi kita katakan dia juga berdoa bagi kita sebagai gereja. Dan sekurang-kurangnya ada 3 ayat yang bisa juga menambah permenungan kita tentang menjadi kudus, be saints. Tadi di ayat yang ke-11 kita mendengar, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu dengan Tuhan. Kita kembali ke kitab Imamat tadi. Kamu kudus karena aku kudus. Tuhan itu kudus. Jadi dengan demikian, kalau kita melihatnya dalam kacamata Injil Yohanes yang tadi kita dengar dalam novena hari ke-6 ini, ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Orang yang kudus itu adalah orang yang bersatu dengan Tuhan. Orang yang menunjukkan persekutuannya dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-17 tadi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sabda Tuhan tidak hanya menjadi pelita bagi langkah kaki kita, tapi sabda Tuhan itu juga menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi kudus. Karena itu Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka, minta kepada Bapa di surga untuk menguduskan kita dalam kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran. Dan dia katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah logos, sabda. Ya. Lalu pada ayat yang ke-19 tadi, Yesus sekali lagi mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, ini menarik sekali. Ya. Be saints, menjadi kudus. Ya. Kita semua punya panggilan yang sama untuk menjadi kudus. Dan Tuhan menguduskan kita, kalau ikut Injil Yohanes yang tadi kita dengar, dia menguduskan kita dengan sabdanya. Sabda yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita lakukan, kita menjadi pelaku firman, itu sebagai penuntun bagi kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, mengapa kita mau menjadi kudus? Saya kembali lagi ke Santo Petrus. Dalam suratnya yang pertama, bab 1 tadi kita dengar ayat yang ke-15, dia katakan supaya kita menjadi kudus. Ya. Lalu di ayat 18 dan 19, dia katakan begini, alasan mengapa kita menjadi kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Ini sebuah lagu juga kita tahu ada sebuah lagu ya, bukan dengan barang fana ya. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Nah, saya kira ini satu alasan kenapa kita mau menjadi kudus. Karena kita itu betul-betul menjadi pemenang. Dalam bahasanya Santo Paulus.
Karena kita itu ditebus dengan darah yang mahal, darah mulia Yesus Kristus. Dan ini menjadi alasan bagi kita untuk bertumbuh menjadi kudus. Dan ini juga yang menjadi panggilan bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus. Be saints. Apa kiranya karakter dari orang-orang kudus? Untuk bisa menjadi kudus itu sebuah panggilan, sebuah anugerah dari Tuhan. Dan itu kita bisa tunjukkan dalam 7 karakter yang saya tampilkan di sini. Karakter yang pertama adalah orang kudus itu adalah orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Artinya apa? Orang itu bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidupnya. Ini perintah yang pertama dan utama. Itu adalah jalan kekudusan kita. Jadi orang yang punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan, ya, itu adalah jalan bagi dia untuk mencapai kekudusan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita? Jadi semua orang yang kudus itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang kedua, orang kudus itu, atau semua orang kudus itu memiliki kemampuan untuk mencintai sesama manusia. Dalam masa pandemi ini, kita menunjukkan kekudusan kita. Kekudusan kita tunjukkan dengan kemampuan kita untuk mencintai sesama kita. Sharing is caring. Berbagi itu sebuah kepedulian. Di mana meskipun kita sama-sama dalam kesulitan, tapi kita tidak harus takut menjadi orang yang melarat. Kita harus selalu siap untuk menolong orang-orang yang ternyata ada yang jauh lebih menderita dari kita. Nah, orang kudus itu memiliki kemampuan untuk mencintai sesama manusia. Yang ketiga, semua orang kudus itu berani mengambil resiko. Santa Teresa dari Kalkuta, orang kudus modern yang kita kenal. Kalau pada poin yang pertama, semua orang kudus itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, Teresa pasti. Yang kedua, semua orang kudus itu mencintai sama manusia, pasti. Di Kalkuta orang-orang miskin, dia lihat Kristus hadir dalam diri orang-orang miskin. Dan yang ketiga ini, semua orang kudus berani mengambil resiko. Itu yang juga dialami oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Risiko pertama adalah dia meninggalkan tanah kelahirannya ke satu tempat yang ekstrim, yaitu miskin, dan dia tinggal sampai mati bersama orang-orang miskin. Jadi orang kudus itu bisa mengambil resiko di dalam kehidupannya. Apapun tantangan, dia siap. Atau para martir. Ya, para martir Maximilianus Maria Kolbe misalnya. Ketika di kamp konsentrasi, Nazi Jerman itu mau membunuh seorang bapak. Dan bapak itu mulai menangis. Aduh, saya masih punya istri dan anak. Kalau seandainya saya mati, siapa yang akan perhatikan istri dan anak-anak saya? Maka Maximilianus Maria Kolbe, pastor ini, mengatakan, oke, saya siap mengganti bapak itu. Dan akhirnya, Pastor Maximilianus Maria Kolbe menggantikan posisi tawanan temannya itu, dan dia akhirnya meninggal sebagai martir. Orang kudus itu bisa mengambil resiko, berani mengambil resiko. Yang keempat, orang kudus itu rendah hati. Orang kudus itu punya kebajikan, kerendahan hati. Tidak pernah mereka akan ungkapkan, tetapi pada kehidupan mereka, kita melihat bahwa mereka adalah orang yang rendah hati. Kita kembali ke Santa Teresa dari Kalkuta. Kita akan mengatakan orang kudus ini adalah orang yang rendah hati. Karena bersatu dengan orang-orang miskin. Yang kelima, orang kudus itu manusia pendoa. Orang kudus itu pendoa. Bukan yang Senin Kamis berdoanya. Ya. Dalam kelompok ini,
adalah sebuah kelompok doa. Maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kita berdoa berarti kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa berarti fokus kita pada Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi kudus. Orang kudus itu manusia pendoa. Orang kudus itu tidak sempurna. Artinya apa? Orang kudus itu pernah menjadi manusia biasa yang pernah juga jatuh dalam dosa. Tapi kemudian mereka berubah dan menjadi orang kudus. Contoh, Santo Agustinus. Siapa yang tidak kenal Agustinus? Mamanya Santa Monica itu sampai berdoa tanpa henti supaya Agustinus bisa bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia katakan pada Tuhan, "Tarditio amato." Terlambat aku mengasihi engkau. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kita selalu berpikir terlambat, tapi Tuhan itu Maha Kasih, Maha Rahim, dan Dia pasti mengerti kehidupan kita. Jadi orang-orang kudus itu pernah tidak menjadi orang sempurna dan menjadi sempurna. Contoh yang lain yang hari-hari ini kita kenal, Santo Paulus, yang tadinya Saulus. Siapa yang tidak kenal? Setelah Stefanus dibunuh, Saulus itu menjadi-jadi. Tapi toh dalam perjalanan ke Damaskus, dia berubah. Dia disinari oleh cahaya Kristus yang bangkit. Maka dia menjadi sempurna. Jadi dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna. Itulah orang kudus. Dan yang terakhir adalah orang kudus itu adalah orang yang hidup sesuai dengan zamannya dia. Hidup sesuai dengan zamannya, waktunya dia. Waktunya adalah waktu Tuhan bagi dia. Nah, ini adalah 7 karakter orang kudus. Nah, mari kita melihat baik-baik 7 karakter ini. Be saints, ya, menjadi kudus. Dari ke-7 karakter ini, mungkin saja hampir semuanya itu kita punya. Ya. Maka tadi saya katakan, kekudusan itu adalah sebuah kasih karunia, sebuah hadiah, anugerah dari Tuhan untuk kita. Apa kata gembala kita tentang kekudusan? Bapak Suci, Paus Fransiskus, pernah menulis surat apostolik Gaudete et Exsultate. Bergembiralah dan bersukacitalah, sekitar tahun 2018. Dan dia pernah berkomentar seperti ini. Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality, or joy. Jangan pernah takut akan kekudusan. Itu tidak akan menghilangkan tenaga, vitalitas, atau kegembiraan Anda. Kekudusan itu anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Dan di dalam surat apostoliknya ini, menarik ya, ini dalam edisi bahasa Indonesia juga sudah ada, Gaudete et Exsultate, dia memberikan 5 jalan kekudusan. Jalan yang pertama adalah kekudusan berarti menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Tidak harus menjadi diri orang lain. Kalau kita mengatakan kita menjadi diri sendiri, ya, hidup kita apa adanya, itu adalah tanda kekudusan kita. Jadi tak perlu kita mencari orang lain. Diri kita sendiri dengan keaslian kita, kekasan kita, itu bisa menunjukkan kekudusan kita. Saya kasih contoh orang kudus seperti Santo Filipus Neri. Santo Filipus Neri itu salah seorang kudus yang terkenal di oratoriumnya karena dia itu tukang humor. Dia bikin orang bisa merasa hidup kembali dengan humor-humornya yang tentu humornya yang bagus dan kudus. Ya. Jadi kekudusan bagi Filipus Neri adalah humornya itu bisa membangkitkan banyak orang muda di kota Roma yang akhirnya bergembira dengan hidupnya. Kalian bisa
berteriak, bisa melompat, bisa kegirangan, apapun yang kalian lakukan, bisa Anda lakukan. Yang penting jangan Anda lakukan itu, jangan Anda lakukan dosa. Itu semangat dari Santo Filipus Neri. Jadi, jalan pertama, kekudusan berarti menjadi diri kita sendiri. Be yourself. Yang kedua, Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mengatakan, kekudusan itu adalah kehidupan sehari-hari yang dapat memimpin kita kepada kekudusan. Saya ingin mengutip dalam Gaudete et Exsultate nomor 7, itu Bapak Suci menulis begini, saya senang melihat kekudusan yang ada di dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius yang lanjut usia, yang tetap tersenyum, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari. Saya melihat kekudusan dari gereja yang militan. Seringkali hal tersebut merupakan kekudusan dari pintu sebelah, the next door. Mereka yang hidup dekat dengan kita. Mereka mencerminkan kehadiran Allah, atau dengan kata lain, tingkah laku kekudusan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Kekudusan sehari-hari itu bisa memimpin kita kepada kekudusan. Bisa menjadi kudus. Jadi, bukan sesuatu yang muluk-muluk. Jadi orang tua yang bisa mengasihi anak-anak, jadi suami dan istri yang mengasihi pasangan dengan sepenuh hati, itu adalah kekudusan untuk Anda. Ya. Tidak perlu sesuatu yang muluk-muluk. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan begini, lakukanlah pekerjaanmu sekecil apapun dengan cinta kasih yang besar. Itu adalah kekudusan. Yang ketiga, menghindari dua kecenderungan utama, yaitu gnostitisme dan pelagianisme. Gnostitisme itu apa? Orang Yunani mengatakan gnosis itu artinya mengetahui atau pikiran. Dalam sejarah gereja, gnostisisme itu sebuah ajaran sesat yang mengatakan bahwa yang penting bagi kita adalah apa yang kita ketahui. Jadi otak kita itu lebih penting. Paham ini menolak tindakan amal atau perbuatan baik yang kita lakukan. Yang paling penting adalah apa yang kita ketahui. Dan paham ini juga menegaskan bahwa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu hanya pendekatan intelektual semata-mata. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu yang paling benar. Paus Fransiskus melihat fenomena gnostisisme ini dengan mengatakan ini menggoda orang untuk berpikir bahwa mereka itu dapat membuat iman sepenuhnya dapat dipahami. Dan juga menuntun mereka untuk memaksa orang lain mengadopsi cara berpikir mereka. Ketika seseorang memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan, menurut Paus Fransiskus, itu adalah tanda bahwa mereka tidak berjalan di jalan yang benar. Dengan kata lain bahwa menjadi orang yang tahu segalanya tidak akan menyelamatkan Anda. Itu adalah gnostisisme. Dan jalan yang kedua yang juga sedang bertumbuh dalam gereja adalah pelagianisme. Pelagianisme itu dari seorang bernama Pelagius. Dia juga seorang pintar, seorang teolog, abad ke-5. Dan pelagianisme itu adalah apa? Paham yang mengatakan bahwa kita dapat mencapai keselamatan melalui usaha kita sendiri. Kita bisa sendiri. Nah, jadi kekuatan diri kita itu menjadi andalan. Saya jadi teringat, ya, pelagianisme itu diperlawankan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 15 ayat yang kelima. Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat,
bersikap baik. Orang kudus itu ya bersikap baik. Kebaikan-kebaikan itu yang ditonjolkan. Dan jalan yang terakhir yang Paulus katakan dalam Gaudete et Exsultate adalah ucapan bahagia, adalah penunjuk jalan menuju kekudusan. 8 sabda bahagia itu menjadi jalan kekudusan bagi kita. Maka ini pesan-pesan yang umum. Selalu teringat juga Bapak Suci berpesan secara khusus kepada orang-orang muda. Dalam Christus Vivit, sebuah surat apostolik yang dia tulis setelah sinode untuk orang-orang muda, dia katakan begini, ya. Orang-orang muda untuk bisa mencapai kekudusan perlu mengingat 4 hal yang penting ini. Yang pertama, Allah mengasihimu. Tentu bukan hanya orang-orang muda. Kita semua dalam jalan kekudusan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Allah mengasihimu. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah penyelamatmu. Kita harus mengandalkan Yesus. Tidak seperti Pelagius tadi, yang mengatakan usaha sendiri. Untuk selamat itu saya sendiri berusaha kok. Tidak. Satu-satunya penyelamat kita adalah Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Yesus hidup. Dan karena dia hidup, kita mengikuti jalan kekudusan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu memberi hidup kepada kita. Dalam masa novena ini juga menjadi hal yang terbaik bagi kita untuk berjalan dalam jalan kekudusan. Maka saya ingat kembali ke Bapak Suci Paus Fransiskus yang fenomenal ini. Dia katakan, "But Father, I work in a factory. I work as an account, always with the numbers. I cannot be ashamed there." Saya ini ya, Bapak, saya ini bekerja di pabrik, saya sebagai seorang akuntan, setiap hari bergaul dengan nomor-nomor atau angka-angka, dan saya tidak mungkin menjadi kudus. Dan Paus Fransiskus mengatakan pada orang itu, "Yes, you can. Anda bisa. There where you work, you can become a saint." Di mana Anda bekerja, di mana Anda berada, Anda bisa menjadi kudus. Saya teringat perkataan Paus ini cocok dengan apa yang dialami oleh Musa di padang gurun. Ketika dia sedang bekerja, dia menjadi gembala dan melihat ada api yang menyala dan tidak membakar rumput-rumput itu belukar, dan dia mendekat dan dia mendengar suara, "Musa, tanggalkanlah sepatumu, sendalmu. Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus." Tempat di mana kita berdiri, di mana kita berpijak adalah tempat yang kudus. Keluargamu adalah tempat kudus bagimu. Kantormu adalah tempat yang kudus bagimu. Dalam profesi apa saja, di mana saja kita berada, itu adalah tempat yang kudus bagi kita dan bisa menguduskan kita. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa menguduskan kita. Yes, you can. There, where you work, you can become a saint. Jadi di mana kita bekerja, di mana saja kita berada, kita itu bisa menjadi kudus. Maka untuk kita renungkan bersama, ya, jadilah orang kudus. Lagi-lagi Paus Fransiskus mengatakan, to be saints is not a privilege for the few, but a vocation for everyone. Untuk menjadi kudus itu bukan keistimewaan untuk orang-orang tertentu, tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk semua orang. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi, be saints. Saya tutup renungan ini dengan sebuah doa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pater John atas pengajarannya yang Ya. indah pada malam hari ini. Izinkan kami untuk merangkum beberapa poin catatan ya Pater ya. Yang pertama adalah
orang yang kudus itu adalah orang yang bersatu dengan Tuhan, di mana punya hati yang tembus pandang. Kemudian kekudusan itu juga terlihat dari gaya hidup, dari sikap atau tingkah laku, dari cara bicara secara totalitas. Kemudian, jangan pernah takut akan kekudusan. Itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Itu tidak menghilangkan tenaga, tidak menghilangkan vitalitas atau kegembiraan kita. Kemudian yang terakhir, ini yang penting, jadilah diri sendiri dan lakukan pekerjaan atau panggilan hidup kita dengan baik. Itu juga suatu kekudusan. Itu saja, Pater. Terima kasih, Pater, atas pengajaran hari ini. Sekarang